Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Usinasi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Patut bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Siang ini Allah takdirkan kita bisa menghadiri sholat Jum'ah berjamaah dan juga kita masih dalam keadaan siam.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena takwa adalah bekal terbaik untuk kita bawa kembali kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah siang hari ini adalah kedudukan harta dalam Islam. Yang akan khatib sampaikan, pertama, apa makna harta? Yang kedua, bagaimana kedudukan harta dalam Islam? Kemudian yang ketiga adalah taujih atau nasihat, anjuran-anjuran untuk kehidupan kita ke depan terkait dengan harta. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta dalam bahasa Arab adalah malun. Mala yamilu mailun, yang artinya condong. Jadi kecondongan kita terhadap sesuatu yang kita cintai, yang kita suka untuk mengumpulkan, itulah yang disebut dengan harta, malun. Kalau kita lihat dalam kitab Lisanul Arab, kitab bahasa Arab, malun itu adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia, dikumpulkan, kemudian dicintai. Maka segala sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi dan kita ingin mengumpulkan, itulah yang disebut dengan malun atau dalam bahasa Indonesia harta. Jadi kalau ada hewan ternak, emas, perak, uang, motor, rumah yang kita suka untuk mengumpulkan dan mencintai, bahkan kita mungkin pelit untuk mengeluarkan, itulah yang disebut dengan harta. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam melihat harta itu? Yang pertama, harta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kita harus yakin bahwa harta yang kita kumpulkan, yang kita miliki, yang kita tabung saat ini, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu milik Allah, itu pemberian Allah, dan bukan semata-mata milik kita, usaha kita sendiri, tidak. Kalau kita menganggap bahwa harta itu adalah milik kita sendiri, hasil karya kita, hasil usaha kita, maka sesungguhnya kita menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nikmat Allah itu sangat banyak, kalau kita hitung pasti kita tidak akan bisa menghitungnya. Dan apa yang kita minta itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta itu bukan hanya berbentuk materi, tetapi kesehatan, mata, hidung, telinga, tubuh kita yang sehat ini, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai beranggapan bahwa rezeki itu hanya berupa harta. Rezeki yang paling utama pertama itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iman kepada Allah, hari ini bisa menghadiri sholat Jumat atas izin dari Allah, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak yang soleh solehah, keluarga yang sakinah mawaddah, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh. Kemudian setelah itu baru harta tadi itu, punya motor, mobil, rumah dan sebagainya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati. Jadi harta itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang kita usahakan hari ini itu adalah milik kita sendiri, hasil usaha kita sendiri. Maka itu sesungguhnya adalah sifat sombong seperti yang dimiliki oleh Qarun. Di mana Qarun mengatakan, "Inna ma utituhu ala ilmin indi." Harta-harta yang aku kumpulkan itu adalah milik saya, itu atas usaha saya sendiri. Betapa keangkuhan Qarun itu ditampakkan pada saat dia sudah menjadi kaya. Padahal sebelumnya Qarun itu adalah orang biasa, orang miskin, taat beribadah kepada Allah, dan termasuk pamannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Qarun udah bosan hidup miskin, minta kepada Nabi Musa untuk didoakan kepada Allah agar menjadi orang kaya. Akhirnya Nabi Musa mendoakan Qarun untuk menjadi kaya, sehingga Allah memberikan dua hal kepada Qarun. Yang pertama, kemampuan untuk mengumpulkan rizki, harta. Kemudian yang kedua, mampu memanage harta itu sehingga menjadi banyak. Tetapi sayangnya ketika dia sudah
punya harta banyak melimpah ruah, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Itu hanya usaha saya sendiri, nggak ada campur tangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kita yang dikasih amanah oleh Allah berupa harta atau rezeki lainnya patut bersyukur dan harus yakin itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, harta itu adalah sebagai hiasan dan sebagai kebutuhan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kemudian dalam ayat lain, al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Jadi harta itu adalah hiasan. Makanya orang sangat senang sekali dengan harta. Dengan harta dia akan menjadi terkenal, dengan harta akan dihormati, dengan harta dia akan disanjung walaupun dia orang bodoh. Jadi zaman sekarang itu orang lebih menghormati orang kaya daripada orang pintar. Makanya orang yang bodoh itu bisa menguasai orang yang pintar. Kalau bodohnya itu karena punya harta. Bisa kita lihat orang-orang pintar bisa disetir oleh orang-orang yang bodoh tapi punya harta banyak. Nah, harta itu sebagai hiasan, tapi juga sebagai kebutuhan. Kita butuh harta, nggak mungkin tidak, karena kita hidup di dunia ini ya butuh baju, butuh pakaian, butuh rumah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah harta. Kita butuh itu. Kita menjadi orang muslim jangan sampai meninggalkan dunia, apalagi meninggalkan untuk mencari harta. Tidak, mencari harta itu dianjurkan, bahkan diwajibkan. Cuman jangan sampai kehidupan kita itu hanya dipenuhi dengan mencari harta. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, harta adalah hiasan hidup yang harus diwaspadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu adalah fitnah, ujian. Maka itu harus diwaspadai. Dulu kalau kita masih miskin, belum punya apa-apa, mungkin hubungan kita dengan manusia baik, dengan tetangga baik, saling menyapa. Dengan Allah baik, dengan majelis taklim baik. Tapi begitu dikasih ujian harta, akhirnya menjauh, merasa sombong, merasa bangga. Orang lain itu gak ada apa-apanya, saya ini yang kaya. Akhirnya hubungan dengan manusia bisa merenggang, ke masjidnya jarang, ke masjid taklim juga jarang. Nah, itu berarti dia tidak kuat untuk menahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Termasuk kita para hadirin. Kalau Allah memberikan rezeki yang sedang, yang sederhana, atau harta yang cukup, itu belum tentu kalau kita diuji, dikasih harta oleh Allah itu akan menjadi sebaik sekarang. Makanya apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Kita dikasih harta banyak, ya mudah-mudahan kita bisa bersyukur dan bisa menjalankan amanah itu dan tetap taat kepada Allah. Bagi yang diberi harta secukupnya, mudah-mudahan dia sabar dan kuat dan tabah, dan itu akan menjadi baik bagi dirinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, karena itu dengan harta kita harus waspada. Kemudian yang keempat, harta adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Orang itu kalau diberi harta, dicukupkan hartanya, semua kebutuhan diberikan, dia bilang, "Tuhan itu menghormati aku." Tetapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalau Tuhan itu mempersempit rezekinya, hartanya disedikitkan, dia berkata, Tuhan telah menghinakan aku. Padahal kedua-duanya itu ujian dari Allah. Orang dikasih harta, ujian dari Allah. Orang dimiskinkan atau diberi rezeki yang cukup, yang sedikit, itu juga ujian dari Allah. Banyak orang-orang yang diuji dengan kekayaan tapi nggak kuat. Maka dengan kekayaannya dia gunakan untuk foya-foya. Mungkin untuk berzina, untuk berjudi, untuk kemaksiatan kepada Allah. Tapi dengan orang diuji kemiskinan, dia akan meninggalkan dunia, tapi akan kembali kepada Allah, akan mendekatkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang-orang yang miskin, yang kekurangan harta itu biasa lebih banyak dekatnya kepada Allah daripada orang-orang yang berkelebihan harta. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, harta adalah bekal untuk beribadah. Itu pasti bahwa kita ibadah itu butuh harta. Butuh harta. Kita puasa hari ini juga butuh harta untuk buka, untuk sahur. Salat ke masjid ini juga butuh harta untuk beli baju, sarung, dan haji, sedekah. Makanya dalam Islam itu orang Islam yang kaya itu lebih baik karena bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Orang kaya bisa sholat, bisa haji, bisa sedekah, bisa melakukan amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh orang miskin. Tetapi orang miskin juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dengan orang kaya, tapi jalannya berbeda. Maka suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya yang punya duit banyak itu bisa melakukan apa saja, ibadahnya banyak kepada Allah, bisa sedekah, zakat, haji, dan tapi saya orang miskin ini bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah kemudian jawab, ya kamu juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bukan kebaikan dengan harta, tetapi kebaikan dengan sedekah berupa zikir-zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi yang tidak mampu berzakat, tidak mampu bersedekah dengan hartanya, bisa melakukan zikir-zikir itu agar amalan-amalan kita seimbang atau sama dengan orang-orang yang kaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari apa-apa yang Allah berikan kepadamu untuk urusan akhirat, tetapi jangan lupa dengan urusan dunia, yaitu urusan harta. Ibadah jalan terus, tapi mencari kehidupan untuk di dunia itu juga merupakan kewajiban. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, di dalam harta itu ada hak orang lain untuk disedekahkan atau dizakatkan. Jadi dalam harta yang kita miliki tidak semuanya milik kita. Ada sebagian yang menjadi hak orang lain, dan itu adalah merupakan kotoran. Kalau kita makan, kemudian dalam perut kita ini bergabung bermacam-macam makanan. Jadi ada yang kotor dan ada yang mengandung zat makanan untuk energi. Yang untuk energi itu kembali kepada tubuh kita, makanan kotor-kotoran itu harus dikeluarkan. Kalau itu tidak dikeluarkan akan membawa penyakit. Jadi kalau kita tidak bisa BAB dalam 1 minggu, pasti akan bermasalah di dalam tubuh kita. Maka itu harus dikeluarkan. Begitu juga dengan harta. Harta itu tidak semuanya bersih. Yang bersih kita makan, yang kotor kita keluarkan dalam bentuk zakat. Maka momen Ramadan seperti ini adalah momen yang tepat untuk membersihkan harta. Ketika jiwa kita bersih, otak kita bersih, fisik kita bersih, karena dibersihkan lewat puasa itu, maka harta itu juga harus dibersihkan. Lewat apa? Lewat zakat tadi. Sehingga semua tubuh kita itu menjadi bersih. Itu yang disebut dengan fitrah. Maka Idul Fitri disebut dengan apa? Fitrah, suci, bersih. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, jiwa kita, fisik kita, termasuk harta kita sudah menjadi bersih. Yang dimaksud zakat sini adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah semuanya bisa melakukan. Nah, zakat mal itu wajib dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, maka akan menjadi ganjalan bagi kita. Harta yang kita simpan dan tidak dikeluarkan itu akan nanti akan berbentuk setrika yang terbuat dari api neraka dan akan disetrikakan ke tubuh kita. Kalau memang para hadirin siap, silakan. Tapi kami anjurkan keluarkan zakatnya agar zakat itu tidak bermasalah bagi kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, harta bukan milik kita sepenuhnya, namun hanya sebagai titipan. Jadi harta yang kita miliki para hadirin itu bukan milik kita sepenuhnya. Dengan bukti
Kalau seandainya rumah kita ada mobil, barang-barang berharga kita di dalam rumah terbakar, maka kita tidak bisa menyelamatkan harta itu. Kenapa? Harta itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita hidup sekarang, uang yang kita simpan dalam bentuk deposit atau dalam bentuk tabungan dan lain sebagainya, itu kalau kita meninggal dunia juga gak kita bawa. Kenapa? Harta itu bukan milik kita sepenuhnya, bukan milik mutlak kita, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu. Karena itu titipan, maka jangan terlalu bangga dengan harta itu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan pengetahuan sekilas tentang harta ini bisa memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita, tentang pandangan kita terhadap harta. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat kikir dan kita tetap menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang baik, baik untuk manusia maupun untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minna innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Terakhir, harta itu adalah amanah dari Allah dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi kita nanti di akhirat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menghadap kepada Allah di padang mahsyar, tidak akan lepas dari 4 pertanyaan. 4 pertanyaan itu, yang pertama, untuk apa usia di waktu muda? Yang kedua, untuk apa usia selama hidup di dunia? Kemudian yang ketiga, tentang harta ada 2. Dari mana harta itu didapat? Kemudian yang keempat, untuk apa harta itu dipergunakan? Semuanya akan ditanya oleh Allah. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Tentang kenikmatan-kenikmatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kembali kepada Allah, dicek, diingat-ingat. Harta-harta yang bersih selamatkan. Harta-harta yang kotor, yang dari yang haram, silakan para hadirin untuk membersihkan sendiri dan diperkirakan. Jangan sampai kita kembali kepada Allah dengan membawa harta yang dihasilkan dari yang haram. Nah, mudah-mudahan dengan demikian hidup kita menjadi bersih, jiwa kita bersih, roh kita bersih, pikiran kita bersih, harta itu yang kita bawa kembali kepada Allah itu juga bersih. Nah, itu kalau sudah bersih semuanya, insya Allah mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bagaimana orang-orang yang mencuri, yang mengambil harta dengan cara yang haram? Harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, maka itu akan menjadi beban dia sampai di hari kiamat nanti. Mengambil triliunan, kemudian dihukum dengan penjara beberapa tahun, habis itu bebas. Apakah harta itu berarti sudah menjadi bersih? Menurut saya belum bersih, karena itu bukan hak dia, maka harus dikembalikan kepada yang punya hak itu. Kalau tidak, tetap akan terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dari kehidupan dunia yang serba materialisme seperti saat ini. Orang banyak tergoda dengan harta. Iman bisa dijual, agama bisa dijual, keyakinan bisa dijual hanya gara-gara rupiah. Nah, kita menjadi mukmin jangan sampai mengandaikan keimanan kita dengan rupiah atau dengan harta apapun. Karena keimanan itu adalah
benda yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.